Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nabla Education. Oke, pada video kali ini saya masih membahas soal tes masuk ke Max ya. Dan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah soal Physics Undergraduate tahun 2010. Ya, langsung saja kita lihat soalnya. Ini ya, soalnya adalah soal yang ke C, ya, question ketiga di sini. As shown in figure below, a ball is launched diagonally upward from a horizontal ground. Ya, jadi ada bola dilemparkan ke atas ini kayak gini. At the time at launch is 0 after passing through a point at height h. At the time t, the balls land at the time capital T. Oke ya, jadi begini ceritanya ini. Ini bola dilemparkan ya. Tentunya dengan sudut elevasi tertentu ya. Kita misalkan aja dia dilemparkan dengan kecepatan awal V0. Kemudian sudutnya misalkan di sini alfa gitu kan. Kemudian untuk mencapai ketinggian H di sini dia butuh waktu T kecil. Nah, T kecil di sini. Kemudian untuk sampai ke tanah lagi ya, the ball lands at the time T. Untuk sampai sini dia butuh waktu T besar. Pertanyaannya adalah what is the height h ya. Hanya itu berapa dinyatakan dalam besaran-besaran yang ada di sini ya. G dikali D T kecil kemudian T besar. Ya, ini soal tentang gerak parabola ya. Nah, sebenarnya cukup mudah untuk menyelesaikan soal ini ya. Yang pertama, pada gerak parabola itu kita tuliskan dulu aja nih persamaan pada komponen vertikal ya. Pada komponen vertikal kita punya persamaan Y sama dengan V0Y dikalikan T minus setengah GT kuadrat gitu kan. Nah, V0Y itu apa? V0Y itu adalah kecepatan yang arahnya vertikal ya, kecepatan awal yang arahnya vertikalnya. Kalau kita lihat nih di sini, kan ke sana ada V0. Nah, V0Y itu yang arahnya ke atas ini. Karena kita akan melihat ketinggiannya. Nah, yang ke atas itu V0Y, kemudian yang ke kanan di sini nanti akan ada V0X ya. Kita akan pakai yang V0Y aja ini. Nah, ini adalah persamaan ketinggian yang dicapai bola setiap saat. Nah, sekarang dari persamaan ini kita masukkan data-datanya. Yang pertama adalah pada saat ketinggiannya H, waktunya itu T. Kita gantikan di sini. Ya, Y-nya kita ganti H. Ini V0Y dikali T dikurang setengah dikali G T kuadrat. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan kedua, kita pakai data yang di sini. Setelah bola itu nyampe lagi di tanah ya di sini, waktunya T besar ya. Pada saat di tanah di sini kan Y-nya 0 ya kan. Y-nya 0 di sini. Maka kita masukkan ke atas ini 0 sama dengan V0Y dikalikan dengan T besar karena dia sudah di tanah dikurangi dengan setengah GT besar kuadrat. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, dari sini kita bisa tahu nilai V0Y ya. Caranya kita susun ulang aja persamaan ini, jadi ini pindah ke kiri ya. Jadi setengah GT besar kuadrat sama dengan V0Y dikali T. Maka T-nya bisa kita coret 1, maka kita punya persamaan V0Y sama dengan setengah GT kan. V0Y. Nah, ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita masukkan atau kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1 di sini. Maka kita akan dapatkan nilainya H itu sama dengan ya. Kita gantikan V0Y-nya ini. Kita ganti dengan setengah GT besar. Berarti ini setengah dikalikan GT besar dikali dengan T kecil minus setengah GT kecil kuadrat. Kita rapikan persamaannya. H sama dengan setengahnya itu ada sama. Kemudian G-nya itu ada sama. Kemudian T kecilnya juga ada sama, bisa kita keluarkan. Jadi setengah dikali G dikali T kecil dalam kurung. Yang depan itu sisa T besar dikurang yang belakang sisa T kecil 1 ya, karena ini kuadrat. Nah, kita dapat nih persamaan H-nya. Ya, tinggal kita cari yang cocok di sini. Setengah G T kecil, T besar min T kecil. Nah, ini ya yang keempat ini. Nah, itu untuk yang question 3. Nah, selanjutnya soal yang akan kita bahas adalah soal yang part G ya, question ke-7 di sini.
Oke, kita baca dulu soalnya. As shown in the figure below, an artificial satellite is traveling in a circular orbit around the Earth. Ya, ini ada satelit, ya, dia mengelilingi bumi di sini. Ya, the radius of the orbit from the Earth center is r. Jadi jaraknya satelit ini dari pusat bumi itu r kecil. Assume that the Earth is a uniform sphere with a radius capital R. Berarti buminya ini punya jari-jari R besar. The magnitude of acceleration due to gravity at the Earth surface is G. Gravitasi pada permukaan bumi ini adalah G kecil. Pertanyaannya adalah, what is the period of satellite's orbital motion? Pertanyaannya, berapakah periode orbit satelit ini? Kemudian from 1 until 4 below choose the correct answer. Kita suruh milih mana yang cocok ya di sini. Oke. Untuk soal ini kita gunakan konsep gaya sentripetal ya. Jadi di sini kalau kita lihat satelitnya, ya, di situ ada satelit seperti ini. Nah, kemudian kita lihat pusat buminya di sini, ini center of the earth-nya. Maka jaraknya satelit ke pusat bumi di sini adalah r kecil. Nah, satelit ini akan mengalami gaya gravitasi dengan bumi. Ya, kita sebut di sini F gravitasi gitu aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena satelit ini bergeraknya melingkar, maka dia juga punya gaya sentripetal. Karena gaya sentripetal itu gaya yang selalu bekerja pada benda yang bergerak melingkar. Nah, ingat persamaan gaya sentripetal itu adalah gaya yang menuju ke pusat dikurangi dengan gaya yang keluar pusat ya. F sentripetal itu adalah F yang menuju ke pusat, in, dikurangi dengan F yang out, keluar dari pusat. Nah, kalau kita perhatikan di sini, gaya yang keluar dari pusat lingkaran tuh nggak ada. Ya, ininya 0 ini, nggak ada gayanya. Maka tinggal yang F in, maka F sentripetalnya itu sama dengan gaya yang menuju pusat, tidak lain adalah gaya gravitasi. Maka ini Fg. Nah, F sentripetalnya kita gunakan persamaan M dikali omega kuadrat dikali dengan R. Sama dengan F gravitasi itu adalah G dikali M besar ya, dikali M kecil dibagi dengan R kuadrat. Nah, di sini yang saya maksud dengan M besar itu adalah massa bumi, kemudian M kecil itu massa satelit. Jaraknya antara satelit dan bumi adalah R kecil di sini. Maka di sini M kecilnya bisa kita coret ya. Kemudian kita gunakan omega ini ya untuk mencari periode. Kita ubah, ingat omega itu sama dengan 2pi per T. Berarti di sini omega kuadrat adalah 4pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat dikali R sama dengan G dikali M dibagi dengan R kuadrat. Nah, berarti kalau kita lihat besarannya, di jawaban itu tidak ada yang pakai G besar ya, konstanta gravitasi, dan pakai M, nggak ada. Jawabannya dalam G kecil dan R. Nah, maka kita perlu lakukan sedikit manipulasi di sini ya. Kita gunakan definisi dari percepatan gravitasi G ya, percepatan gravitasi yang ada di permukaan bumi ini. Persamaan G itu adalah G dikalikan M dibagi dengan R kuadrat. Nah, kita munculkan besaran G ini dalam persamaan yang kita peroleh ini. Persamaan yang di sini nih. Caranya gimana? Caranya adalah kita kalikan ya, kita kalikan persamaan ini dengan R kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Nah, R kuadrat dibagi R kuadrat itu kan 1. Artinya kita mengalihkan dengan 1 itu tidak akan mengubah nilai dari persamaannya. Ya, maka ini nggak apa-apa ya dikalikan dengan 1. Satunya kita pilih R kuadrat per R kuadrat. Nah, gunanya buat apa? Sekarang ada tujuannya mengubah ke sini ya. Kalau kita tulis ulang jadi ini 4pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat dikali R sama dengan G dikali M per, nah saya pilih R kuadrat ini saya tulis di sini R kuadrat, sisanya dikali R besar kuadrat dibagi dengan R kecil kuadrat. Nah, Gm per R kuadrat ini tidak lain adalah G kecil percepatan gravitasi. Maka persamaan ini bisa kita tulis ulang dalam bentuk 4pi kuadrat dibagi dengan T kuadrat dikali R sama dengan
G kecil dikali R besar kuadrat per R kecil kuadrat. Nah, yang kita cari adalah periodenya atau T-nya ya. Di sini masih kuadrat ya, supaya kita bisa dapat nilai T, kita akar semua ya. Kita ruas kiri dan ruas kanan kita akarkan. Jadi ini jadi 2pi ya per T kuadrat diakar jadi T. Di sini masih akar R sama dengan di sini akar G. Di sini karena ini kuadrat semua, kalau kita akar jadi R per R kecil, maaf. Nah, ini ya, jadi dari persamaan atas ke bawah itu kita akar. Atau diakar kayak gini. Nah, maka kita bisa peroleh nilai T-nya ya. Kita pindah ke sini, ya T-nya kita pindah ke ruas kanan, maka T akan sama dengan yang R-nya ini R besar, R kecil, dan G pindah ke ruas kiri. Jadi 2pi-nya tetap dikalikan akar R, ya kan, akar R, kemudian per akar G, ya akar G-nya turun di sini, kemudian R kecilnya naik, R besarnya turun ya, dikalikan R kecil per R besar. Ya, kita lihat apakah udah ada jawaban yang sesuai, 2pi R kecil R besar. Oke, ini ya jawabannya udah ada yang 3 ini. Kita tinggal susun ulang aja ini. Maka ini bisa kita tulis ulang menjadi 2pi. Tetap, kemudian R kecil per R besarnya itu kita tulis di depan. Kemudian akarnya kita satuin. Akar R dibagi dengan G. Nah, ini sama dengan T. Nah, kita dapat nilai periodenya. Ya, itu untuk soal yang ke-7 ini, question 7. Oke ya, untuk video kali ini sampai sini dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kalian pengen dapat notifikasi, silahkan subscribe channelnya. Nanti saya akan bahas soal-soal max di tahun-tahun yang lain, atau tipe-tipe soal yang lain ya, seperti soal kosen atau soal yang lainnya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.